Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kehadiran teman-teman di sini. Selamat siang, salam sehat, bahagia, dan semangat ya Ustazah yang dirahmati Allah. Untuk hari ini kita berkumpul di Zoom meeting yang insya Allah hari ini kita akan mendengarkan atau menyimak sosialisasi tentang budaya positif dari teman kita, Ustazah Hima, selaku calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kota Banjarmasin. Alhamdulillah sudah berhadir kepala sekolah kita yang kami hormati dan kami sayangi karena Allah, Ustazah Jamilah, SAG, SPD. Sehat saja hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat. Ya, mantap. Baik, hari ini untuk mempersingkat waktu dan acara kita, mungkin langsung saja kita buka acara kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk berkahnya mungkin sama-sama kita membaca surah Ummul Quran, suratul Fatihah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah tadi membawa keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan ilmu nanti yang disampaikan oleh Ustazah Hima bisa membekali kita semua untuk kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Baik, sebelum memulai, mungkin acara berikutnya kita mintakan kepada Ustazah Jamilah selaku Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Ukhuwah untuk menyampaikan pesan dan sedikit mungkin motivasi buat kita kembali untuk mengikuti acara sosialisasi budaya positif ini. Pada Ustazah Jamilah, kami persilakan. Terima kasih, Ustazah Jamilah selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la haula wa la quwwata illa billah, bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati seluruh peserta ya, dan terutama kepada calon guru penggerak Ustazah Hima yang pada hari ini akan melakukan sosialisasi budaya positif yang sudah diimplementasikan oleh calon guru penggerak di satuan pendidikan kita. Mari kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk belajar dan terus berbagi kepada sekolah atau teman-teman kita untuk membentuk atau membangun sebuah ekosistem di sekolah kita. Semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah atas izin Allah dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bagaimana kabar semuanya, baik peserta maupun calon guru penggerak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan bahagia melaksanakan aktivitas kita dan aktivitas calon guru penggerak. Semangat ya Ustazah Hima. Pada hari ini kami terima kasih khususnya kepada calon guru penggerak Ustazah Hima yang akan mensosialisasikan budaya positif yang mungkin sudah diimplementasikan dalam pembelajaran dalam satuan pendidikan kita atau memperkuat budaya-budaya yang sudah kita laksanakan atau terapkan di sekolah kita, sehingga apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah diperkuat kembali, dan apa yang baru dalam budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak di sekolah kita, menjadikan sebuah ekosistem dan menjadi sebuah karakter
bagi anak-anak kita, sehingga budaya-budaya itu akan melekat dalam dirinya untuk sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam perilaku, dalam proses pembelajaran anak-anak kita. Sehingga budaya positif itu tidak hanya sampai di sini, tapi bisa diberikan kepada teman-teman, khususnya pada hari ini, teman-teman yang bisa berhadir, bisa mengimplementasikan serta bisa berdiskusi budaya positif apa yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak tersebut, ataukah beriringan dengan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Satu kesinergian di antara peserta dengan calon penggerak guru penggerak untuk menjadikan satuan pendidikan kita menjadi satuan pendidikan yang menumbuhkan budaya-budaya positif bagi anak-anak didik kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakteristik yang bagus, yang hebat, dan menjadi siswa-siswa yang diinginkan pada visi dan misi sekolah kita. Sekali lagi terima kasih kepada calon guru penggerak yang sudah melakukan implementasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan budaya ini tidak hanya sampai pada proses ini, tapi menjadi berkelanjutan dan bisa dilaksanakan oleh semua teman-teman dan menjadi satu ekosistem bagi sekolah kita. Terima kasih dan tetap semangat melaksanakan proses calon CGP-nya dan mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Jamilah yang sudah memberikan sambutan untuk kita bersama dalam acara sosialisasi budaya positif pada kali ini. Langsung saja, bismillah, kita sambut nih Ustazah Hima yang akan memaparkan tentang budaya positif yang beliau dapatkan di pendidikan calon guru penggerak angkatan 5 kepada teman-teman sekalian dengan membaca basmalah dan takbir satu kali mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami persilahkan kepada Ustazah Hima untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Ustazah Jamila dan Ustazah Jamila untuk kesempatannya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan kepala sekolah untuk memberikan waktunya hari ini, memberikan kesempatan untuk berbagi, belajar bersama ilmu yang kami dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Ustazah. Ya, terdengar. Alhamdulillah, terima Kedengaran kasih. saja, kedengaran. Saya izin share screen dulu ya. Oke, sudah tampil ya? Baik, langsung saja. Kita akan langsung masuk hari ini pada sosialisasi budaya positif yang saya awali dulu dengan materi yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Sebentar. Oke. Nah, di sini saya akan berbagi tentang budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif itu sendiri, nah bolehkah saya bertanya tentang yang tampil di layar sekarang ya? Nah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya minta izin dijawab di kolom chat saja. Misalnya nomor 1 setuju, S aja, cukup S aja, terus 2-nya misalnya tidak setuju, TS kayak gitu, dan 3-nya misalnya setuju S lagi. Nah, jadi cukup 1, 2, 3 jawabannya S atau TS. Oke, boleh saya minta izin dijawabkan ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ada yang jawab TS, ada yang juga jawab S ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, terima kasih untuk responnya Bapak Ibu. Nah, baik saya lanjutkan. Nah, insya Allah hari ini materinya adalah tentang ini ya. Pertama, perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, yang keenam restitusi, 5 posisi kontrol, dan 7 restitusi segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita akan mengenal perubahan paradigma dulu. Sebentar saya stop share dulu ya. Oke, nah di sini sebagai contoh ada satu kegiatan kepatangan namanya ya. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan sesuatu yang kita tulis pada kepalan tangan kita. Nah, di sini diminta sebenarnya memasukkan satu kertas gitu ke dalam kepalan tangan kita, yang di dalamnya itu adalah bisa impian kita, atau cita-cita kita, ataupun hal yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, bagaimana teman kita itu membujuk atau merayu, bisa jadi mengancam, menghardik, menyuap, dan sebagainya, untuk mengusahakan kita membuka kepalan tangan kita. Nah, apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Nah, di situ kita melihat perubahan paradigma, yaitu teori kontrol. Kita sebagai guru, bagaimana guru mengontrol murid. Jadi kitalah pengontrolnya ketika kita di kelas ataupun menghadapi murid. Nah, kemudian nah, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan di sini juga disebutkan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu teori kontrol yang kita ketahui. Nah, di sini ketika saya tampilkan perubahan paradigma, stimulus respon atau teori kontrol, yang awalnya dulu yang kita tahu, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita.
Nah, ternyata di teori kontrol itu dirubah paradigmanya. Menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, juga diubah paradigmanya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, dan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan pada saat rujukan gagal, maka teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, ketika di teori kontrol, itu paradigmanya diubah menjadi model berpikir menang-menang. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Nah, baik, sekarang kita akan masuk kepada disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Boleh saya bertanya dengan baik, saya izin silakan Ibu Laili, boleh di unmute. Ya. Ya, silakan Ibu. Menurut Ibu apa itu disiplin positif? Mungkin kalau untuk disiplin positif itu lebih kepada pembiasaan-pembiasaan yang mengarah ke arah positif ya. Jadi kita berusaha untuk mendisiplinkan siswa, tapi bukan ke arah yang negatif, tapi lebih kepada hal-hal yang menjurus ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu, atau mungkin ada yang menambahkan? Terima kasih. Terima kasih Ibu Laili untuk tanggapannya tentang disiplin positif. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditambahkan? Oke, cukup ya. Saya sudah mewakili tadi dari Ibu Laili untuk pendapatnya tentang disiplin positif. Nah, di sini kita mengetahui konsep dari disiplin positif itu sendiri. Nah, jadi kita menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, terus teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, biasanya kan kebanyakan orang menghubungkan dengan kalimat itu, ya. Dan kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, sebagai pendidik, apa tujuan kita menerapkan disiplin positif ini? Tentu saja semua guru ingin anak-anak yang belajar, kemudian bersekolah di tempat kita itu memiliki disiplin diri yang baik. Nah, kemudian nilai-nilai yang ada pada dirinya itu ada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, dari dalam dirinya sendiri, bukan dari ekstrinsiknya. Nah, kemudian di sini masuk kepada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk dalam motivasi biasanya yang ada dalam diri manusia. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga,
kepada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, tentu saja yang kita ketahui, kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 5. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, di sini tentu saja yang kita tahu untuk bertahan hidup kita perlu kesehatan, rumah, makanan. Nah, kemudian tempat yang aman dan semua kebutuhan terpenuhi. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Artinya di sini kebutuhan untuk diterima. Nah, jadi di sini sangat luar biasa juga psikologis yang didapatkan. Nah, jadi ketika anak itu merasa disayangi, kemudian rasa diterima kayak gitu oleh orang lain, nah itu sangat sangat menumbuhkan motivasi pada diri anak itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan. Nah, di sini juga sangat penting ketika anak mencapai suatu kompetensi atau keterampilan, kita akui prestasinya. Nah, atas keterampilannya, nah diakui, dihormati. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, terus memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini kesenangan di sini dalam artian dia senang belajar, kemudian bermain, tertawa, kayak gitu. Nah, betapa senangnya ya kita sebagai guru pun melihat ketika siswa-siswi kita senang, kayak itu bahagia. Tapi kita kan juga sedih ketika melihat anak didik kita sedih, gitu. Nah, jadi itu kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu lebih pada memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, di sini anak dengan senang hati melakukan keyakinan kelas ini seperti hal yang harus diikuti bersama-sama kayak gitu. Demi kelas yang lebih baik, kelas yang menyenangkan tanpa merasa anak itu ada rasa tidak nyaman kayak gitu atau keterpaksaan. Nah, di sini kita diajarkan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini hendaknya bersifat abstrak, kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan universal secara umum, kemudian pernyataan keyakinan kelas dalam bentuk positif, bahasanya yang positif, kemudian keyakinan kelasnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian bisa diterapkan di lingkungannya sesuai kondisinya, kemudian semua warga di kelas tersebut bisa berkontribusi. Nah, kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti ada evaluasi ketika keyakinan kelas itu dijalankan. Nah, yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, jadi ketika posisi kontrol ini dijalankan, biasanya seorang guru memberikan hukuman fisik seperti lari di lapangan, kemudian dengan kata-kata yang tidak baik, kayak gitu. Nah, itu termasuk dalam penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, misalnya bagaimana nanti kalau ibu ditegur kepala sekolah karena kamu terlambat. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi seolah-olah membuat anak tersebut merasa bersalah kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah teman. Nah, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, jadi kalau kayak teman ini murid itu diajak kayak berbicara, kayak ngobrol. Misalnya tolonglah dibantu ibu supaya kamu datangnya tepat waktu terus gitu. Jadi kayak diajak komunikasinya itu seperti teman kayak gitu.
Kemudian monitor atau pemantau. Nah, memonitor berarti mengawasi. Nah, di sini memang guru lebih banyak bersikap seperti penegak aturan kayak gitu. Misalnya anak tidak menggunakan sepatu warna hitam misal. Nah, si guru ini memberikan apa ya, kayak hukuman kayak gitu karena tidak menggunakan sepatu hitam, misalnya sepatunya dilepas kayak gitu atau disita seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini lebih pada menunjukkan tanggung jawab guru. Memang manajer ini luar biasa ya diterapkannya seorang guru mengayomi, kayak gitu, mengayomi, membimbing. Nah, bagaimana supaya anak tersebut menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, kayak gitu. Nah, ini seperti yang saya tampilkan, di sini ada contoh tindakan, kemudian perkataan, kemudian akibat, nah, terus pola perilaku, terus motivasi yang berkembang. Nah, ini terlihat jelas di sini cara-cara komunikasi, kemudian cara berbicara dan tindakan setiap posisi kontrol. Oke, selanjutnya itu adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini biasanya dilakukan oleh guru pada posisi kontrol manager. Apa saja yang dilakukan? Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, contohnya di sini guru menyampaikan kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itu diberikan pertanyaan seperti itu. Dan yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contohnya. Nah, jadi di sini yang perlu kita ketahui, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini kita mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, gitu, menjadi orang yang lebih baik. Nah, kemudian diarahkan bagaimana murid tersebut memperlakukan orang lain juga. Kemudian mereka melakukan seperti yang mereka inginkan, tentu saja dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Nah, ini manfaat restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, di sini tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini saya tampilkan ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Nah, di sini anak bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, kemudian adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, kemudian fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tentu saja menjadi lebih baik. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, tahapan segitiga restitusinya. Yang pertama menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimat yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini contohnya, alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan juga sebelumnya.
Nah, ini contoh implementasi atau penerapan di SD Islam Terpadu Ukhuwah. Nah, saya ada beberapa dokumentasi yang sudah diimplementasikan. Semoga ini sejalan dengan visi di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ibu, hari ini Ibu akan menyampaikan budaya positif di kelas kita ya, di sekolah kita juga. Nah, hari ini akan Ibu tampilkan di layar keyakinan di ruang labcom. Hal yang perlu kita ikuti ya, sehingga kita menjadi murid yang lebih baik dan berakhlak, ya kan? Nah, baik, akan langsung Ibu tampilkan ya di sini. Nah, di sini ada 4 keyakinan ruang labcom. Yang pertama, selalu bersikap santun dan senang membantu. Oke, yang kedua, menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menjaga barang miliknya dan milik labcom. Dan yang keempat, sangat penting untuk mengerjakan kegiatan yang ditugaskan. Nah, pada bagian ini awalnya kita sosialisasi dulu dengan murid kita mengenai keyakinan yang ada di kelas maupun karena saya di ruang lab komputer, jadi saya menyampaikan keyakinan yang ada di ruang labcom. Dan pastikan keyakinan yang kita buat itu tidak banyak, jadi anak lebih mudah untuk mengingatnya, mengingat keyakinan ruang labcomnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baik, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sikap santun ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sikap santun yang harus kita lakukan di rumah ya. Nah, apalagi di sekolah kita kan visi kita adalah meluluskan siswa yang berakhlak, berprestasi, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Nah, sikap santun ini masuk di dalam berakhlak. Oke. Nah, yang pertama, kalau di rumah kita ngapain saja? Nah, tidak berbicara keras dan kasar kepada orang yang lebih tua. Nah, baik. Nah, terus yang kedua, tidak memerintah orang tua dengan sesuatu yang jadi sambil diinginkan. Dijelaskan juga itu ya. Maksud yang dari ketiga, tidak kalimat restitusi keyakinan kelas yang kita tentukan tadi. Jadi dijelaskan lagi, yang kelima, dijabarkan lagi kita minta izin terlebih perilaku dahulu yang kita inginkan. Kemudian kalau mau pergi mencium tangan mereka. Terus yang keenam, meminta izin sebelum menggunakan barang adik atau kakak. Dan yang terakhir yang ketujuh, mengetuk pintu sebelum masuk kamar adik atau kakak atau orang tua. Nah, ini kalau di rumah. Sekarang kalau di sekolah. Nah, kalau di sekolah, nah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah menghormati bapak dan ibu guru ya. Kemudian yang kedua, tidak mencela atau mengejek teman. Yang ketiga, berbicara dengan ramah kepada sesama teman ya, guru ataupun semua karyawan yang ada di sekolah. Terus yang keempat, tidak mengobrol saat guru sedang menerangkan pelajaran ya. Sambil gurunya menjelaskan, anak-anak ibu harus memperhatikan ya.
Kemudian meminta izin kepada guru jika ingin keluar kelas. Dan yang terakhir, menghargai pendapat teman. Sekarang Ibu mau tanya kepada 2 orang. Nah, yang bersedia menjawab pertanyaan Ibu. Kira-kira contoh perilaku sopan yang sudah dilakukan anak Ibu. Boleh angkat tangan? Ya, baik, silakan Nabil. Memberi salam kepada orang yang lebih tua. Memberi salam, caranya gimana memberi salamnya? Boleh dicontohkan? Berdiri, taruh dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu ya. Oke, mantap sekali Nabil. Yang ketiga, baik, selanjutnya yang kedua, siapa yang mau? Oke, silakan Nabi Rizky. Mendengarkan guru pada saat guru menjelaskan pembelajaran di depan. Wah, mantap sekali. Alhamdulillah sudah dicontohkan oleh Nabil ya. Mendengarkan guru ketika menjelaskan di depan dan sudah tampil juga tadi di sini. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan referensi buku ya yang bisa anak-anak Ibu baca untuk menguatkan sikap santunnya. Nah, ini contoh saja ya nak. Nah, ada 3 macam buku yang judulnya sudah sangat jelas ya. Nah, kita bisa belajar sopan dan santun. Tentu banyak lagi ya buku-buku lain yang isinya tentang sopan dan santun, kemudian artikel. Bagi yang suka buka media sosial pasti sudah banyak ya yang menjelaskan tentang sopan dan santun. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Mari kita terapkan sama-sama perilaku santun di sekolah maupun di rumah. Oke, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Stop. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita melewati guru, di depan guru? Menunduk dan bersalam. Oke, tadi apa yang Ananda lakukan ketika ada Ibu Laili berjalan? Lari. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Minta maaf. Oke, silakan. Rendernya diulangi lagi ya, jalannya pelan-pelan. Baik. Oke, terima kasih Ananda. Silakan nanti berjalan ya. Oke, silakan. Baik, tadi yang saya tampilkan adalah beberapa dokumentasi yang sempat terdokumentasikan ketika menjalankan budaya positif. Yang saya ambil di sini adalah sikap santun di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada satu contoh kasus penerapan kontrol guru sebagai manajer, yang tentu saja penerapannya itu menggunakan segitiga restitusi. Baik, saya akan tampilkan.
Ibu ke depan ya, ada yang mau dibicarakan. Ya, ada yang mau dibicarakan. Apakah Ananda tahu kenapa kamu ibu tahan dulu di sini sebelum kembali ke kelas? Tidak tahu, Bu. Baik, ibu mau bertanya. Di saat teman-teman lain praktik, apa tadi yang kamu lakukan? Bermain game, Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Nak. Tapi ibu tidak akan menegur kamu di depan teman-temanmu karena ibu tidak ingin kamu malu. Terima kasih, Bu. Ananda Dika, apa yang seharusnya kita lakukan ketika ibu guru meminta kita belajar dengan mempraktekkan suatu materi? Saya seharusnya mengikuti arahan Ibu untuk praktik. Maaf ya, Bu. Ananda paham kan apa yang seharusnya Ananda lakukan? Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, Nak. Iya, Bu. Maafkan saya. Ibu yakin Ananda tahu bagaimana seharusnya Ananda bersikap ketika jam pelajaran ibu. Ananda harusnya mengikuti pelajaran ibu dengan baik ya. Iya, Bu. Ananda masih ingat kan dengan keyakinan Labcom kita? Ingat, Bu, keyakinan Labcom kita bahwa sangat penting untuk mengerjakan kegiatan yang telah ditugaskan. Ananda sudah melanggar keyakinan Labcom kita ya. Iya, Bu. Bagaimana kita menjalankan keyakinan Labcom kita? Mengerjakan tugas yang diarahkan oleh guru dengan baik, Bu. Restitusi apa yang akan Ananda lakukan? Saya meminta maaf kepada Ibu atas sikap saya. Saya akan memperbaiki sikap saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan mengerjakan tugas Ibu dengan lebih baik. Ibu senang dengan apa yang Ananda sampaikan. Semoga Ananda bisa mengikuti keyakinan Labcom ini. Semoga Ananda tidak mengulanginya lagi. Keyakinan Labcom ini tidak hanya Ananda Dika yang melakukan, tetapi berlaku untuk semua siswa yang belajar di Labcom. Baik, Bu, saya paham. Baik, terima kasih, Nak. Silakan Ananda kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya senang Ibu Guru menegur tidak di depan teman-teman saya, sehingga saya tidak malu. Saya akan memperbaiki sikap saya ketika belajar di Labcom, dan saya juga akan mengerjakan tugas yang guru saya berikan. Nah, baik Bapak Ibu, tadi beberapa presentasi yang dapat saya sampaikan tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Dan tadi juga saya menampilkan beberapa dokumentasi, beberapa implementasi yang sudah dilakukan di sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberi tanggapan atau ada yang bertanya. Saya stop share dulu. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur untuk responnya atau tanggapannya pada kolom chat. Saya bacakan dulu. Bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah? Misalnya terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Nah, baik, terima kasih Ibu Nur untuk pertanyaannya. Nah, di sini memang untuk budaya positif di sekolah, itu yang pertama kita harus melakukan kolaborasi ataupun pertemuan dengan kepala sekolah,
dan guru-guru. Nah, agar budaya positif itu sama-sama bisa kita jalankan, bisa kita lakukan bersama-sama untuk menciptakan budaya positif tersebut. Nah, misalnya ketika budaya positif itu sudah disetujui, kemudian sudah disepakati, nah ternyata ada kendala di dalamnya. Nah, karena kendala itu kan bisa saja terjadi kayak gitu. Nah, memang yang pertama kita harus menguatkan sosialisasi dulu kepada anak, kemudian diberikan pengertian, pemahaman kayak gitu, sehingga budaya positif di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau misalnya ada kayak kendala itu memang biasanya apa ya? Kalau misalnya ada yang terjadi itu kita atasi dengan sama-sama nanti bisa konsultasi dengan kepala sekolah atau konsultasi dengan teman-teman sejawat kayak gitu. Sehingga kendala yang kita alami itu bisa teratasi. Nah, demikian Ibu Nur jawaban dari saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan lagi? Oke, ada yang raise hand, Bapak Iwan. Silakan Pak Iwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, suara saya terdengar? Terdengar Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Hima. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan tanggapan di kesempatan hari ini di sosialisasi budaya positif ya dari Ibu Himalini Alpiana. Luar biasa sekali nih Ibu Himalini. Jadi di sini saya mau memberi tanggapan saja Bu. Alhamdulillah dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi ya dari awal sampai selesai, ini luar biasa sekali. Alhamdulillah saya sendiri ya khususnya saya sudah mengerti gitu, memahami apa itu yang dinamakan budaya positif di sekolah. Semoga nantinya ke depannya seiring berjalannya waktu kita bisa sama-sama lah kita bisa menerapkan disiplin positif, kemudian keyakinan kelas dan kontrol segitiga restitusi seperti apa yang tadi Ibu sampaikan, dan juga tadi juga ada luar biasa ada contoh video-video yang ditampilkan juga dari Ibu Himalini Alpiana. Itu saja Ibu, terima kasih. Itu yang bisa dapat saya sampaikan untuk memberikan tanggapan dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan untuk tanggapannya. Ya betul sekali Pak. Semoga kita sebagai guru bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah selesai, sudah cukup. Nah, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada manajemen sekolah yang sudah memberikan kesempatan hari ini, kemudian juga kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktunya mengikuti sosialisasi budaya positif hari ini. Mohon maaf jika ketika penyampaian ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan dengan hati kita juga. Jadi kita saling menyayangi dengan yang lebih ada. Kemudian tidak membantah perintah orang tua ya. Jadi kalau orang tua minta tolong, misalnya minta tolong ambilkan piring misalnya ya. Nah jangan sampai membantah nggak mau ya. Nah kemudian yang keempat, mendengarkan saat orang tua sedang berbicara. Nah selanjutnya adalah perilaku santun di sekolah. Nah di sekolah yang harus kita hormati adalah ya guru ya, kemudian kepala sekolah ya, kemudian karyawan sekolah. Hormat ya, dengan adik kelas kita saling menyayangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, hari ini ibu akan menyampaikan budaya positif di kelas kita ya, di sekolah kita juga. Nah, hari ini akan ibu tampilkan di layar keyakinan di ruang labcom. Hal yang perlu kita ikuti ya, sehingga kita menjadi murid yang lebih baik dan berakhlak, ya kan? Nah, baik, akan langsung ibu tampilkan ya di sini. Nah, di sini ada 4 keyakinan ruang labcom. Yang pertama, selalu bersikap santun dan senang membantu. Oke, yang kedua, menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menjaga barang miliknya dan milik labcom. Dan yang keempat, sangat penting untuk mengerjakan kegiatan yang ditugaskan. Nah, baik, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sikap santun ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sikap santun yang harus kita lakukan di rumah ya. Nah, apalagi di sekolah kita kan visi kita adalah meluluskan siswa yang berakhlak, berprestasi, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Nah, sikap santun ini masuk di dalam berakhlak. Oke. Nah, yang pertama, kalau di rumah kita ngapain saja? Nah, tidak berbicara keras dan kasar kepada orang yang lebih tua. Nah, terus yang kedua, tidak memerintah orang tua dengan sesuatu yang diinginkan. Nah, itu ya. Yang ketiga, tidak membantah perintah orang tua. Yang keempat, mendengarkan saat orang tua sedang berbicara. Yang kelima, sebelum bepergian kita minta izin terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau mau pergi mencium tangan mereka. Terus yang keenam, meminta izin sebelum menggunakan barang adik atau kakak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengetuk pintu sebelum masuk kamar adik atau kakak atau orang tua. Nah, ini kalau di rumah. Sekarang kalau di sekolah. Nah, kalau di sekolah, nah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah menghormati bapak dan ibu guru ya. Kemudian yang kedua, tidak mencela atau mengejek teman. Yang ketiga, berbicara dengan ramah kepada sesama teman ya, guru ataupun semua karyawan yang ada di sekolah. Terus yang keempat, tidak mengobrol saat guru sedang menerangkan pelajaran ya, sambil gurunya menjelaskan, anak-anak ibu harus memperhatikan ya. Kemudian meminta izin kepada guru jika ingin keluar kelas. Dan yang terakhir,
menghargai pendapat teman. Sekarang Ibu mau tanya kepada 2 orang. Nah, yang bersedia menjawab pertanyaan Ibu. Kira-kira contoh perilaku sopan yang sudah dilakukan anak Ibu. Boleh angkat tangan? Ya, baik, silakan Nabil. Memberi salam kepada orang yang lebih tua. Memberi salam, caranya gimana memberi salamnya? Boleh dicontohkan? Berdiri, taruh dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu ya. Oke, mantap sekali Nabil. Baik, selanjutnya yang kedua, siapa yang mau? Oke, silakan Nabi Rizky. Mendengarkan guru pada saat guru menjelaskan pembelajaran di depan. Wah, mantap sekali. Alhamdulillah sudah dicontohkan oleh Nabil ya. Mendengarkan guru ketika menjelaskan di depan dan sudah tampil juga tadi di sini. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan referensi buku ya yang bisa anak-anak Ibu baca untuk menguatkan sikap santunnya. Nah, ini contoh saja ya nak. Nah, ada 3 macam buku yang judulnya sudah sangat jelas ya. Nah, kita bisa belajar sopan dan santun. Tentu banyak lagi ya buku-buku lain yang isinya tentang sopan dan santun. Kemudian artikel. Bagi yang suka buka media sosial pasti sudah banyak ya yang menjelaskan tentang sopan dan santun. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Mari kita terapkan sama-sama perilaku santun di sekolah maupun di rumah. Oke, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan yang rapi. Yang kembali ke kelas duluan adalah baca 1, silakan. Ananda Nika mohon bertahan sebentar ya. Silakan rapikan kursinya, bawa alat tulisnya. Jalan saja ke bawah. 3, ibu ke depan ya, ada yang mau dibicarakan. Apakah Ananda tahu kenapa kamu Ibu tahan dulu di sini sebelum kembali ke kelas? Tidak tahu, Bu. Baik, Ibu mau bertanya. Di saat teman-teman lain praktik, apa tadi yang kamu lakukan? Bermain game, Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Tapi Ibu tidak akan menegur kamu di depan teman-temanmu, karena Ibu tidak ingin kamu malu. Terima kasih, Bu. Ananda Dika, apa yang seharusnya kita lakukan ketika ibu guru meminta kita belajar dengan mempraktekkan suatu materi? Saya seharusnya mengikuti arahan Ibu untuk praktik. Maaf ya, Bu. Ananda paham kan apa yang seharusnya Ananda lakukan? Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, nak. Iya, Bu. Maafkan saya. Ibu yakin Ananda tahu bagaimana seharusnya Ananda bersikap ketika jam pelajaran Ibu. Ananda harusnya mengikuti pelajaran Ibu dengan baik ya. Iya, Bu.
Ananda masih ingat kan dengan keyakinan Labcom kita? Ingat Bu, keyakinan Labcom kita bahwa sangat penting untuk mengerjakan kegiatan yang telah ditugaskan. Ananda sudah melanggar keyakinan Labcom kita ya? Iya Bu. Bagaimana kita menjalankan keyakinan Labcom kita? Mengerjakan tugas yang diarahkan oleh guru dengan baik Bu. Restitusi apa yang akan Ananda lakukan? Saya meminta maaf kepada Ibu atas sikap saya. Saya akan memperbaiki sikap saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan mengerjakan tugas Ibu dengan lebih baik. Ibu senang dengan apa yang Ananda sampaikan. Semoga Ananda bisa mengikuti keyakinan Labcom ini. Semoga Ananda tidak mengulanginya lagi. Keyakinan Labcom ini tidak hanya Ananda Dika yang melakukan, tetapi berlaku untuk semua siswa yang belajar di Labcom. Baik Bu, saya paham. Baik, terima kasih Nak. Silakan Ananda kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya senang Ibu guru menegur tidak di depan teman-teman saya, sehingga saya tidak malu. Saya akan memperbaiki sikap saya ketika belajar di Labcom, dan saya juga akan mengerjakan tugas yang guru saya berikan dengan baik. Waalaikumsalam. Silakan masuk Syakira. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Syakira. Ayo ke sini. Silakan duduk. Baik, Bu. Bu, maaf saya terlambat. Iya, waktu belajar di Labcom jam 9. Sekarang sudah jam 9:15. Jadi bagaimana ini Syakira? Maaf, Bu, saya tadi ke toilet dulu, baru ke sini. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Syakira meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Ananda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan langsung ke Labcom saat jam pelajaran TIK tiba. Baik, kalau Ananda lupa, apakah ada kira-kira yang bisa mengingatkan? Ada, Bu, wali kelas saya, Bu Irma. Apakah ada lagi selain wali kelas Ananda? Ada, Bu, teman saya, Konita. Baik, jadi yang mengingatkan Ananda adalah wali kelas dan teman ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Nak, agar tidak terlambat lagi ke Labcom? Tidak ada, Bu. Baik Nak, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang silakan duduk di kursimu dan ikuti pelajaran dengan baik. Baik, Bu, terima kasih. Awalnya saya deg-degan karena takut dimarahi oleh guru karena terlambat. Alhamdulillah guru saya mengajak saya berbicara dengan baik sehingga saya bersedia memperbaiki masalah keterlambatan saya dan tidak lagi datang terlambat ke ruang Labcom.